Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video gua Mbah Gojol. Pada video kali ini kita nerusin video yang kemarin ya, yang terkait implementasi view model di GitHub user aplikasi Android bagian ketiga. Sekarang kita di bagian yang keempat, kita akan buat data listnya ini bisa diklik ya teman-teman. Sebelumnya ini hanya bisa menampilkan data listnya saja. Nah, kita akan coba buat bisa diklik, kemudian pindah ke halaman detail. Kemudian nanti di halaman detail akan menampilkan user detailnya. Nah, user detailnya akan ditampilkan adalah nama, foto, username, followers, sama followingnya. Oke, teman-teman, kita langsung coding aja. Jadi hal yang pertama adalah kita bikin set on click-nya dulu di adapter. Nah, sebenarnya set on click di adapter di Recycle View itu udah pernah gue bahas ya di video gue sebelumnya yang terkait Recycle View. Nanti teman-teman tonton aja di playlist playlist Recycle View. Di situ juga gue ngebahas gue pakai apa aja. Jadi di sini gue nggak bakal bahas, jadi langsung implementasi aja ya teman-teman. Jadi gue bakalan implementasi set on click-nya menggunakan function anonymous atau high order function. Seperti ini ya teman-teman. Benar. Kemudian di sini item dari pada model yang ada di sini. Kemudian ini kita buat unit. Nah, selanjutnya di bagian on bin view holder ini kita bikin item view set on click. Nah, listenernya kita panggil. Nah, di sini kita masukin item yang ada di sini. Tuh. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya di sini pasti ada perubahan. Ini kita buat seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah tampilan baru. Kita menggunakan package ya, biar lebih rapi. Kemudian kita bikin activity-nya, activity detailnya, kita pilih yang empty aja. Detail activity, finish. Ini kita alt enter. Kemudian di sini kita akan menampilkan tadi menampilkan image ya. Di sini kita pakai image. Kita kasih 100 dp. Kemudian kita set constraint-nya parent to parent. Kita posisikan dia berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Margin top 16 dp. Kita kasih ID-nya adalah image. Oke. Kemudian title-nya, title atau namanya ya kita tampilin. Ini nama. Kita kasih default text ya, biar lebih kelihatan di previewnya. Ini full name aja. Kemudian kita set constraint-nya top to bottom-nya ke image. Dan kita posisikan ke tengah. End to end, parent. Nah, seperti ini teman-teman, dia sudah berada di tengah-tengah. Nah, ini kita kasih default ya, biar kelihatan dulu di previewnya seperti apa. Nah, kita kasih margin top 16 dp. Kita kasih text appearance-nya ke title. Oke, ini udah jadi. Selanjutnya kita akan buat followingnya. Nah, untuk menampilkan data followingnya kita menggunakan sebuah view pager dan juga Recycle View dan juga tab layout. Kenapa begitu? Karena data yang mau kita tampilkan ini jumlahnya banyak ya.
teman-teman, following gitu ya. Kita menampilkan list user followersnya ada berapa, kemudian kita tampilin dalam bentuk list gitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang di tab layout juga sama. Oke teman-teman, langsung aja pertama kita bikin tab layoutnya dulu ya. Tab layoutnya kita buat match parent untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya kita high aja. Ini kita udah punya tab layoutnya, kemudian kita tetapkan dia di bawah nama ya. Kita kasih ID dulu, tab, kemudian kita kasih parent, ke bawahnya nama, kita kasih margin top 11 dp ya, kita kasih jarak. Oke, tab layoutnya udah jadi teman-teman. Selanjutnya kita bikin view pagernya. View pagernya kita pakai view pager 2. Ini kita bikin match parent. Kemudian di sini kita bikin 0 dp. Nah, kemudian kita kasih ID dulu, view pager, and kita set constraint-nya dia ada di bawah tab, dan kita set bottomnya tuh bottom parent ya. Nah, seperti ini. Jadi dia full bawah begitu. Oke, ini udah jadi teman-teman, begini aja ya. Ini udah jadi detailnya. Selanjutnya kita di sini kita start ke detailnya ya. And this detail activity plus play start activity this. Nah, seperti ini. Nah, karena kita mau ngambil detail dari user. Nah, sedangkan detail dari user ini kita harus nge-hit API. Jadi kita balik lagi ke Postman kita. Kita balik lagi ke Postman. Nah, kita ke bagian detail user. Kita lihat di sini detail user tidak ada param. Kalau kita klik, nah seperti ini. Oke. Jadi ini harus kita bikin dulu modelnya, teman-teman. Responnya ini harus kita jadiin model dulu. Oke, teman-teman. Ini kita select all. Kemudian kita bikin modelnya di sini. Modelnya ya, model. Ini dia. Kemudian kita tambahin di sini class name-nya, kita kasih nama apa ya, detail user kali ya, detail user, response detail user. Ini teman-teman, kayak GitHub nggak ya, nggak salah ya. Jadi seperti ini aja, otomatis akan generate buat kelas baru ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat service-nya ya teman-teman, karena di sini kita hanya punya service dari list user. Jadi di sini kita tambahin untuk detail user. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita duplicate, Ctrl D. Jadi kita tinggal ubah aja. Get detail user. Kita masukin di sini. Nah, di sini adalah username-nya. Ini kita bikin path username string. Ini seperti ini teman-teman. Ininya di nilai kembalinya itu kita set ke respon detail. Nah, seperti ini. Oke, servisnya kita udah buat, modelnya juga kita udah buat. Sekarang kita tinggal panggil di sini. Nah, kalau kita lihat get user ini kita butuh sebuah username biar dapat datanya.
Nah, username-nya kita dapat dari sini, dari main activity, dari list-nya kan. Berarti di sini kita harus put string ya. Ini kita anggap dia ini key-nya ini name ya, username. Terus di sini kita ambil dari it ya, it login. Nah, it-nya dari mana? It-nya itu dari sini teman-teman. Nah, di sini nih. It-nya ini kan merujuk kepada item dari si GitHub-nya. Gitu, dari si respon GitHub-nya. Jadi kita tinggal it. Bisa nggak it-nya kita ganti? Bisa. Kita tinggal ganti aja seperti ini juga bisa teman-teman. Jadi nanti di sini it-nya kita ubah jadi ter. Nah, kayak gitu juga bisa. Ya. Selanjutnya kita harus bikin view model untuk detail usernya. Kita bikin dulu view model. Detail view model seperti ini teman-teman. Kemudian view model kita extend ke view model. Oke. Dan kita sebenarnya lebih kurang itu sama ya kayak yang main view model. Jadi kita copy paste dulu. Ini kita detail user kita rename. Ini get detail user. Ini kita masukin username-nya. Kemudian di sini service-nya itu ke get detail user, di sini username. Kita isi username-nya. Kemudian di sini resolve detail juga sama, juga sama, juga sama. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak yang ada di kelas main view model. Oke. Selanjutnya ini kita tinggal panggil aja di dalam di kelas detail activity. Panggil pertama kita bikin dulu bindingnya ya. Binding, sini activity detail binding. Kemudian kita buat view modelnya. Model sama dengan by view models. Nah, seperti ini. Nah, kita masukin detail view modelnya. Oke, binding sama dengan activity detail binding. Nah, seperti ini. Root. Nah, kita get username. Kita get username dari main activity. Caranya gimana? Caranya gampang ya, teman-teman. Ini username sama dengan intent get string extra username. Oke, kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal panggil aja view model dot get user, masukin username-nya. Kenapa ini merah? Oke, karena null di sini ya. Dia di sini ada tanda tanyanya. Berarti dia menggunakan save null pointer. Jadi kita di sini harus menggunakan elvis operator sebagai nilai defaultnya. Kalau misalnya username-nya itu nggak ada ya. Gitu. Oke. Selanjutnya kita panggil viewModel dot result observe. Ini kita karena fragment, jadi left circle ownernya kita isi viewModel left circle owner nggak ada. Oh sorry, ini bukan fragment ya, activity. Jadi kita this aja. Gua kira ini udah di fragment, ternyata belum. Oke, kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal set ke datanya aja. Pertama kita, nah sebenarnya sama ya teman-teman. Ini gua kopas aja ya. Nah kayak gini biar cepat. Sama kan teman-teman? Oh iya, progress barnya belum kita ada ini. Gak apa-apa lah ya. Gak usah pakai progress bar juga. Kalau detail nggak apa-apa, kecuali buah list ya. Sebenarnya nggak. Bagusnya sih detail ada progress barnya juga sih. Ya udah, kita tambahin aja ya. Suka labil ya. Maklum ya, masih remaja. Progress bar.
Prop, kita kasih ID-nya progress ID progress mana, nah ini kita taruh ke tengah, nggak usah taruh ke tengah, sini aja ya, tengah-tengah sini ya. Nah selanjutnya kita magic magic, nggak mau di magic. Magic, woi magic, ya udah nggak apa-apa lah ya, nggak mau di magic nih dia nih. Kita set ke tengah-tengah dari image-nya aja ya. Berarti top to top image, bottom to bottom image, start to start image, end to end image, dan ini absolute kita hapus. Oke, dia sekarang ada berada di tengah-tengah dari image view-nya. Lanjut, nanti di sini tadi kita tampilin binding press bar is visible dengan true. Oke, ini suksesnya, berarti kita isi langsung set ke image hot it data. Kita pisahkan dulu menggunakan variabel biar lebih mudah dicerna. Data as, di responnya adalah response detail user dot avatar URL, kemudian kita transform circle crop. Oke, selanjutnya kita set namanya, nama dot text sama dengan user dot namanya itu name. Nah ini dia. Oke cukup teman-teman, ini seharusnya udah bisa jalan ya teman-teman. Coba kita running dulu deh. Kita coba klik yang paling atas. Iya, loading, loadingnya kita hit dot is loading harusnya ya. Coba lagi. Tapi tadi datanya udah kelihatan ya teman-teman, datanya udah muncul detailnya. Jadi kita coba yang as Mobius, kita lihat dia nama aslinya siapa. Oh ternyata nama aslinya Zaza. Susah sekali nama aslinya. Iya. Oke, coba yang ini. Nah, nama aslinya adalah Chris One Start. Tuh, dari username apa ini? Defang ya. Bagus sekali nama username-nya. Ya, kita udah berhasil masuk ke detail, cuman di sini namanya, nama activity-nya belum berubah ya, teman-teman ya. Dia masih X project GitHub. Nah, sekarang ini kita akan ubah menjadi detail namanya ya. Terus kita akan tambahin back ya, back press di sini. Oke. Ya pertama kita akan tambahin dulu untuk namanya. Jadi di sini kita tinggal, sebenarnya gampang banget teman-teman, kita tinggal kasih label. Labelnya di sini adalah detail kayak gini. Tuh, segampang itu ya teman-teman. Ini bagusnya kita bungkus menggunakan string ya teman-teman. Jadi kita bikin kayak gini, nanti kan merah, alt enter aja, kemudian detail kayak gini. Tuh. Oh iya, satu lagi teman-teman, ada yang kurang sebenarnya di bagian API client ini kan kita menggunakan stringnya hardcode. Ini sebutannya string hardcode. Ini seharusnya kita pindahkan ya ke dalam Gradle biar lebih aman. Tuh, biar lebih aman. Tujuannya biar ketika di aplikasi kita di refresh engine ini nggak dapat base URL, karena penting gitu ya. Base URL itu penting. Gitu. Jadi kita harus pindahkan ini ke dalam Gradle. Ini ya. Caranya gimana? Oke, caranya itu kita nambahin
di sini ya teman-teman. Jadi kita nambahin seperti ini. Nah, build config field gitu. Jadi kita nambahin di sini tipe datanya string, kemudian nama variabelnya API URL, value-nya adalah base URL kita. Jadi kita manggil metode build config field ya. Habis itu kita sin. Nah, setelah itu kita ganti cara manggilnya gimana? Cara manggilnya begini teman-teman. Build config. Nah, ini dot API wait, oh nggak ada. Oke, kita coba, belum ke create sepertinya. Kita coba clean project dulu. Kemudian kita rebuild. Kita tunggu sampai rebuild-nya selesai. Oke, kita coba lagi build config dot API URL. Udah muncul ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi dapat case yang sama kayak gua, nggak muncul nih variabelnya build API URL-nya, itu di clean project dulu, habis itu di rebuild project. Oke teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya tadi kita sudah sampai menampilkan datanya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ya. Terus tadi kita udah set namanya ya. Coba kita running ya. Namanya harusnya nama activity detailnya tadi harusnya udah berubah jadi detail ya teman-teman. Kita coba default. Nah, ya betul ya teman-teman. Jadi di sini namanya udah berubah jadi detail. Beda dengan yang main activity ya. Jadi beda sekarang. Nah, sekarang kita akan tambahkan action back-nya ya. Jadi nggak perlu kita custom toolbar. Jadi kita tinggal panggil aja support action bar. Kemudian set display home as up enable. Kita set true. Nah, ini sebenarnya udah bisa muncul ya button back-nya. Cuman belum bisa diklik teman-teman. Ini kalau kita coba ya. Nah, ini udah ada. Tapi ini masih belum bisa kita klik. Belum bisa kita kasih action agar dia back ke halaman sebelumnya. Nah, cara kasih actionnya kita menggunakan option menu. Nah, ini dia. Option item selected. Kita pakai metode itu. Kemudian kita bikin when. Kita deteksi item ID-nya. Nah, setelah itu untuk item ID dari si button. Jadi kan ini kan pasti ada ID-nya ya. ID buttonnya kan pasti ada nih. Nah, itu secara default ID-nya itu adalah android.r.id.home. Nah, itu. Ini kita finish. Oke, finish itu fungsi untuk mendestroy activity saat ini. Gitu. Untuk menghapus activity saat ini. Itu fungsinya dari finish. Oke, kalau kita klik, dia akan back ke halaman utama gitu, atau halaman sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Ya, kita udah berhasil melakukan klik terhadap list usernya, kemudian menampilkan detail usernya dari API juga ya kan. Selanjutnya kita akan coba nampilin followers sama followingnya di halaman detail ini. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, saran, tulis aja di kolom komentar. Gua Mbah Gojol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.